Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pewarta berita channel yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini kita akan membedah sebuah berita ya. Dalam kolom beber kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu sindrom katak direbus. Ini adalah sebuah perumpamaan di mana biasanya, dan tapi jangan dilakukan, ngeri juga soal ini. Tapi memang sudah melalui penelitian ya. Jadi kalau ada umpamanya, bentar lu, saya minum dulu ya. Sudah dibikinin dari tadi ini. Belum diminum sampai dingin. Oke ya. Jadi kalau umpamanya katak atau kodok kita masukkan ke dalam air yang sangat panas, maka dia akan langsung melompat lagi dari tempat air yang panas itu. Tapi kalau kodok kita masukkan ke dalam air yang hangat ya, terus kita didihkan apinya sedikit demi sedikit, maka dia tidak akan keluar, tidak akan melompat, dan lama-lama kodok atau katak itu akan mati. Perumpamaan memang serem juga ini. Oke, tapi ini adalah sebuah catatan ilmu pengetahuan ya. Sekarang kita akan masuk kepada inti daripada permasalahannya. Oke ya. Sindrom katak direbus ya. Ini Kompas 9 Agustus 2023. Yang menulis adalah Saudara Ahmad Arif ya. Minggu lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mendeklarasikan bahwa era pemanasan global sudah berakhir ya. Ya, kalau pemanasan global sudah berakhir, kita kayaknya bersyukur ya. Alhamdulillah pemanasan global berakhir nih. Tapi nanti dulu kita lanjutkan bacanya, itu belum habis ya, belum titik. Oke, kita lanjutkan lagi. Pemanasan global sudah berakhir dan babak pendidihan. Nah, ini yang lebih serem lagi. Pemanasannya sudah berakhir, tapi babak pendidihannya, pendidihan bumi sudah tiba. Ini saya bilang berita ini cukup serem, ya. Akankah retorika baru ini menggerakkan aksi nyata menghadapi krisis iklim di masa yang akan datang? Ya, kita lanjutkan. Para penyangkal krisis iklim mungkin akan skeptis menghadapi kalimat metafora dari Guterres ini ya. Jadi seakan-akan Guterres ini terlalu membesar-besarkan begitu ya. Padahal coba kita amati selanjutnya. Namun para ilmuwan bisa melihat kenapa Guterres sampai mengeluarkan istilah tersebut ya. Jadi global panas sudah berakhir, tapi kita mulai di babak baru, yaitu babak pendidihan bumi. Allahu Akbar. Tapi memang ini adalah akhir zaman. Ini adalah kalau kita mengacu pada ulama-ulama yang memberikan penceramahan ya tentang akhir zaman, ini emang tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Jadi apa yang dikatakan Guterres dan keprihatinannya terhadap kondisi bumi itu sangat-sangat masuk akal ya. Apalagi di sini didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lanjutkan lagi. Jadi memang antara agama iptek itu nggak akan bisa misah, dia akan selalu menyatu, akan benar. Karena bagaimanapun juga Al-Quran sebagai satu-satunya, bukan salah satu ya, sebagai satu-satunya guide bagi manusia itu tidak akan pernah salah ya. Oke, kita lanjutkan. Gelombang panas berkepanjangan menjadikan bulan Juli 2023 sebagai rekor suhu terpanas secara global.
Terik matahari yang memanggang memicu kebakaran hutan terdahsyat dalam sejarah Kanada, menyebabkan kehancuran dan evakuasi, bahkan merenggut puluhan korban jiwa. Jadi di Kanada sudah ada korban jiwa akibat gelombang panas ini ya. Asap kebakaran itu menyebar luas hingga Amerika Utara. Kebakaran hebat juga melanda sebagian wilayah Eropa, meliputi Mediterania, Yunani, Italia, dan Spanyol. Ya. Gelombang panas juga melanda Asia dengan Bangladesh, India, Thailand, hingga Cina, mencatat suhu tertinggi. Di tengah rezim pemanasan ini, badai dan hujan ekstrim melanda pada awal Agustus 2023. Pekan lalu Cina mengalami hujan dengan intensitas 744,8 ml, paling lebat dalam sejarah mereka ya. Jadi di Cina aja hujannya itu skala turunnya itu nggak pernah terjadi di negara beruang merah tersebut ya. Kok negara beruang merah? Negara tirai bambu. Beruang merah Uni Soviet. Salah, sorry. Lupa mau kalau sudah tuh kadang-kadang suka lupa. Kita lanjutin lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tak ada lagi yang luput dari cuaca ekstrim. Di Indonesia, titik api mulai bermunculan seiring datangnya El Nino. Beberapa bulan ke depan, ancaman kekeringan dan kebakaran kemungkinan bakal meluas. 3 tahun sebelumnya, La Nina memicu hujan berkepanjangan dan menyebabkan banjir serta longsor di mana-mana, selain juga kegagalan panen. Ya, jadi kita juga mengalami El Nino, El Nina, dan juga kegagalan panen. Jadi kalau ada kegagalan panen, salah satu faktor penyebabnya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim, bukan petaninya yang salah, tapi perubahan iklimnya memang. Maka kita beradaptasi dengan iklim yang semakin hari semakin ekstrim ini. Oke, kita lanjutkan. Deretan bencana terkait cuaca merupakan sinyal nyata dari pemanasan global yang mengacaukan iklim di bumi kita. Ini juga memang kita merasakan. Dulu, zaman saya kecil, itu ketahuan kalau udah bulan mulai Oktober, November, Desember, ya itu mulai musim penghujan. Tapi kalau sudah mulai Januari itu mulai hujan. Jadi ketahuan kalau Berber itu musim hujan. Kalau Januari udah musim panas. Kalau sekarang itu tidak bisa diprediksi lagi. Bisa aja di bulan Berber itu panas. Bisa aja di bulan Januari dan seterusnya hujan. Jadi memang sudah tidak bisa diprediksi lagi. Kenapa? Karena sudah kacau. Sudah kacau sistem bumi ini ya. Apa namanya sih ya? Apa bahasanya itu yang bahasa ilmiahnya apa itu ya? Jadi apa ya? Astagfirullahalazim. Harus minum dulu nih. Jadi memang alam itu sudah berubah benar. Kenapa? Karena banyak juga penebangan hutan. Dan efek rumah kaca juga begitu. Efek rumah, bukan rumah yang ada kacanya ya. Efek rumah kaca itu disebabkan oleh misalnya pembuangan gas CO2 ya, seperti umpamanya knalpot motor, mobil kayak gitu ya. Kulkas ya, AC ya, itu semuanya menyebabkan pencemaran udara, pemanasan global. Itulah yang memicu pemanasan global yang kita sebut dengan istilah efek rumah kaca. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Tak ada lagi yang luput dari cuaca ekstrim. Di Indonesia, titik api mulai bermunculan seiring datangnya El Nino. Beberapa bulan ke depan, ancaman kekeringan dan kebakaran kemungkinan bakal meluas. 3 tahun sebelumnya, La Nina memicu hujan berkepanjangan dan menyebabkan banjir serta longsor di mana-mana, selain juga kegagalan panen. Deretan bencana terkait cuaca merupakan sinyal nyata dari pemanasan global yang mengacaukan iklim di bumi kita. Studi cepat dari para ilmuwan iklim yang tergabung dalam World Weather Attribution menyimpulkan, tanpa perubahan iklim akibat ulah manusia, peristiwa cuaca ekstrim seperti saat ini akan amat jarang terjadi. Jadi pemicu ekstrim global ini adalah dari kita sendiri, manusia sendiri yang akibat
ulah kita sendiri. Jadi bukan alamnya itu ngambek atau istilahnya alam itu marah, ya bukan, tapi kita sendiri yang membuat alam ini jadi tidak berjalan sesuai dengan alaminya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di Cina, gelombang panas seperti kali ini merupakan peristiwa 1 tahun dalam 250 tahun. Sementara panas maksimum seperti pada Juli 2005 hampir tak mungkin terjadi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Eropa Selatan jika manusia tak menghangatkan planet ini dengan membakar bahan bakar fosil. Sebut para ilmuwan iklim ini di dalam rilis pada 25 Juli lalu. Fenomena ini menggarisbawahi mendesaknya pengurangan emisi gas rumah kaca secepat dan sedalam mungkin. Meski demikian, hingga kini belum tampak upaya meluas dan drastis untuk mengubah pola hidup boros emisi. Nyaris semua negara gagal memenuhi target penurunan emisi sehingga suhu bumi terus meningkat. Ya, itu maka ada program mobil listrik, ya, motor listrik ini akan mengurangi gas buang emisi. Emang mahal, tapi mau nggak mau harus dilakukan secepat mungkin. Untuk apa? Untuk menjaga kestabilan bumi. Oke, dengan segenap penanda krisis iklim ini, mengapa kebanyakan orang belum tergerak? Jadi memang tidak semua manusia tuh menyadari ini, atau mungkin sadar tapi masa bodoh. Nah, itu ada yang nggak sadar, tapi ada juga yang tahu tapi masa bodoh, terserah. Nah, ini nggak bisa, ya. Karena bumi ini adalah tempat kita, tempat anak-anak kita, dan tempat cucu-cucu kita. Masih panjang perjalanan. Oke, kita lanjutkan. Normalisasi bencana. Sementara beberapa dampak perubahan iklim dicirikan oleh peristiwa yang tiba-tiba berupa bencana kebakaran hutan, banjir hingga badai. Sebagian besar perubahan itu terjadi bertahap melalui penurunan kondisi yang stabil dari tahun ke tahun, dekade demi dekade. Ya, jadi semakin banyak bencana-bencana yang terjadi di bumi ini. Dan ini juga lagi-lagi kalau kita kaitkan dengan agama, dengan hadis-hadis khususnya, itu memang sejalan. Apa yang terjadi saat ini dan yang akan datang itu paralel, sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW dari jauh-jauh hari. Itu yang dikatakan oleh para ulama dan ustadz yang saya dengar. Kita lanjutkan lagi, ya. Oke. Laju perubahan tersebut membantu kita beradaptasi dengan menyediakan setidaknya beberapa waktu bagi sistem ekonomi, politik, dan sosial kita untuk merespon, ya. Jadi dari sistem ekonomi, politik, dan sosial kita juga harus bisa meresponnya. Bagaimana caranya, kita lanjutkan. Manusia memang makhluk yang luar biasa, mudah beradaptasi, tetapi kemampuan ini bisa melemahkan mitigasi. Mitigasi itu apa? Nah, kita bacakan. Mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko atau dampak buruk atau hal lain yang tidak diinginkan akibat dari suatu peristiwa. Misalnya umpamanya bencana banjir, bencana alam, bencana perang, bencana gunung meletus dan sebagainya. Itu adalah mitigasi, upaya meminimalisir resiko. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya ulang tadi dari mitigasi. Cuaca ekstrim yang berulang kali melanda. Di sini. Manusia memang makhluk yang luar biasa, mudah beradaptasi, tapi kemampuan ini bisa melemahkan mitigasi. Ingatan pendek kita cenderung menormalkan kenaikan suhu dan kenaikan muka air laut yang terjadi lintas generasi, ya. Jadi misalnya contoh begini. Ini umpamanya udah panas nih sekarang berapa 40 derajat Celcius gitu, ya. Ternyata besok juga 40 derajat Celcius. Besok juga ternyata 40 derajat Celcius. Maka kita sudah tidak aneh lagi, tidak mengatakan bahwa ini panas, tidak, karena sudah terbiasa. Padahal itu adalah kenaikan yang sedikit demi sedikit, kita nggak merasakan. Kalau kita nggak merubah pola hidup kita yang banyak mengeluarkan karbon, yang banyak membakar hutan atau hutan terbakar atau membakar hutan, ada juga yang membakar hutan untuk lahan, ya. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi memang harus hati-hati manusia ini agar pemanasan global ini
yang menuju kata Guterres ini melalui akan mendidihkan bumi tidak serta-merta terjadi di bumi. Oke, kita lanjutkan ya. Manusia memang makhluk yang luar biasa, sudah. Cuaca ekstrim yang berulang kali melanda pun dianggap sebagai normal baru, bahkan sangat normal. Mereka yang menormalisasi anomali demi anomali ini akhirnya tidak menyadari betapa buruknya kondisi saat ini dan kurang termotivasi untuk melawan pemanasan global. Jadi nggak ada rasa untuk melawan pemanasan global itu nggak ada dengan berupaya seperti yang tadi dikatakan efek rumah kaca ya dan lain sebagainya, mengganti kendaraan dari yang bensin dari bahan fosil ke listrik, dan itu salah satu upayanya ya. Oke, kita lanjutkan. Hal ini merupakan sindrom katak direbus. Sindrom ini merupakan legenda urban mengenai eksperimen dengan memasukkan katak ke dalam panci berisi air mendidih, di mana ia dengan cepat melompat keluar, seperti yang kita sebutkan di awal tadi ya. Namun jika dimasukkan ke dalam panci berisi air hangat di atas kompor dan panasnya dinaikkan secara bertahap, katak akan tetap berada di dalam panci sampai mati ya. Katak yang direbus secara perlahan tidak menyadari perbedaan kenaikan suhu hingga sangat terlambat untuk menyelamatkan diri. Itulah yang disebut dengan kurang pekanya manusia, kita sebagai manusia terhadap perubahan iklim ini. Kita anggap biasa-biasa. Ternyata setelah panas betul baru kita kelabakan. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Penelitian Friends of More dari Department of Environmental Science and Policy University of California dan tim di jurnal Panas pada tahun 2019 menunjukkan keterbatasan ingatan dan ekspektasi serta bias dalam pikiran membuat manusia bukan penilai terbaik untuk perubahan suhu ya. Jadi berubahnya suhu untuk manusia itu sudah diadakan penelitian, bukanlah penerima perubahan suhu yang baik. Dia kadang-kadang lupa, kadang-kadang nggak ingat, kadang-kadang masa bodoh. Nah, itulah dari satu kesatuan itu yang dimiliki oleh manusia kita ini ya. Jadi memang menurut penelitian kita kurang begitu peduli dengan perubahan suhu yang terjadi di mana kita hidup, yaitu di bumi ini. Oke, kita lanjutkan. Kebanyakan orang akan menggunakan pengalaman cuaca dalam beberapa tahun terakhir daripada periode sejarah yang lebih panjang untuk mengevaluasi cuaca saat ini. Kesimpulan tersebut didapatkan Moore dan tim setelah menganalisa lebih dari 2 miliar unggahan media sosial antara tahun 2014 dan 2016 ya. Oke, kita lanjutkan. Mereka menemukan ketika terjadi suhu tidak biasa untuk waktu tertentu dalam setahun, orang akan ramai mengomentarinya. Namun jika tren suhu berlanjut dan terjadi lagi suhu tidak biasa pada waktu itu di tahun berikutnya, orang tidak lagi peduli dan tidak akan ada komentar lagi. Contohnya bagaimana umpamanya? Tahun ini umpamanya ya, tahun ini sebuah gunung di sebuah desa meletus umpamanya. Ini bulan apa nih? Bulan Agustus meletus. Tahun berikutnya dia meletus lagi. Nah, letusan yang kedua itu masyarakat udah nggak begitu peduli lagi. Tahun ketiga apalagi, tahun keempat itu dianggap sudah biasa. Nah, itulah yang terjadi tentang perubahan iklim ini. Kita lanjutkan lagi. Ketidakpedulian ini memiliki implikasi terhadap perubahan iklim yang sangat mengkhawatirkan. Jika emisi tidak dikurangi dengan cepat, pemanasan selama abad berikutnya akan melebihi setengah juta tahun terakhir. Para saintis memprediksi suhu bumi bakal tembus 1,5 derajat Celcius lebih panas pada tahun 2027. Jadi 2027 kan dikit lagi nih. Sekarang 2034 tahun lagi suhu bumi akan naik 1,5 derajat Celcius lagi. Turun nggak bisa, naik iya bisa. Kenapa? Karena akibat ulah kita sendiri manusia. Jadi yang menyebabkan kerusakan di bumi ini adalah kita sendiri, manusia, kita sendiri. Oke ya, makanya kita harus berhati-hati.
Para saintis memprediksi suhu bumi bakal tembus 1,5 derajat Celcius lebih panas pada tahun 2027 dibandingkan dengan tahun 1850. Jadi selisih waktunya sangat jauh. 150 tambah 27 berapa? 177 tahun. Harusnya itu tidak terjadi kenaikan, tapi ini naik menjadi 1,5 derajat dari tahun 1850. Jadi 150 2027 150 tambah 27 177 tahun. Kenaikan 1,5 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan hingga akhir abad ini berarti tahun 2099, kenaikan suhu bakal melebihi 4 derajat Celcius. Naik lagi. Sudah 2027 naik 1,5 derajat Celcius. Tahun 2099 naik lagi. Itu adalah pada masa anak atau cucu kita. Ya, mungkin kita sudah tidak ada ya. Mungkin kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini kita perdulikan, kita wanti-wanti buat anak dan cucu kita yang mungkin masih hidup. Ya, mungkin masih hidup atau cucunya lagi, anak cucu apa itu namanya. Jadi memang generasi ini harus kita persiapkan, karena kata orang-orang bijak, kita nih dipinjemin, dunia ini dipinjemin buat dari Allah cucu kita, bukan kita ya. Kita ini diwarisin bumi ini oleh cucu kita, jadi kita jaga benar sebelum cucu kita lahir gede. Nah, ini harus dijaga. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Dan hal itu bisa menjadi akhir peradaban manusia. Bayangkan. Jadi di sini dikatakan kalau naik dari 1,5 pada 2027, nanti tahun 2099 naik lagi 4 derajat Celcius. Bisa jadi karena panasnya sudah tidak tertahan. Itu akibat saat itulah pemusnahan umat manusia secara global oleh alam itu sendiri. Ya, Allahu Akbar. Mari kita pikir ulang, mengapa kita mengabaikan sedemikian banyak penanda tentang perubahan iklim. Kita nggak peduli kadang-kadang ya, bahkan menjadi terbiasa dengan iklim baru kita. Panas sedikit, nggak apa-apa, besok lagi kagak apa-apa, besok. Nah, akhirnya kita lengah. Sekarang mari kita bertindak untuk memeriksa persepsi kita sendiri ya. Kita inilah ibda binafsi, kita koreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita memiliki peran untuk bagaimana menghambat pemanasan global yang kata Guterres ini bukan lagi pemanasan global yang baru, tapi sudah bumi yang akan mendidih ya. Mari waspada terhadap normalisasi kondisi lingkungan yang semakin memburuk, dan yang paling penting mari melompat keluar dari kuali sebelum semuanya terlambat, seperti katak yang disimbolkan tadi. Sampai di sini dulu beber kita kali ini, bedah berita. Semoga ada manfaatnya dan semoga pemirsa pewarta berita dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, keluarga sehat walafiat, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan terus berkarya, terus semangat menjalani hidup ini sampai batas terakhir yang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan jadilah satu dari 10 juta subscriber Pewarta Berita Merdeka.